Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sudah ada Bapak Akrom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Kayaknya tapi capek deh. Baik. Seperti biasanya Mahameru Pro Madu Pahit ini kan dengan bukan kemasan sih ya. Jadi mungkin di komposisinya aja yang ditambah ada propolisnya dan lain sebagainya. Tentunya juga dengan harga yang naik gitu nggih Pak. Tapi di dalamnya tetap saja manfaat dan khasiatnya luar biasa. Di kesempatan siang hari ini mungkin panjenengan ingin menyampaikan sesuatu masih di seputar Mahameru Pro Madu Pahit. Monggo. Untuk Mahameru Pro Madu Pahit di sini, karena ada propolisnya, jadi dia lebih kuat ya. Dalam artian begini, propolis sendiri itu kan makanannya ratu lebah. Nah, ratu lebah itu umurnya itu 30 kali dari pekerjanya. Kalau pekerjaannya taruhlah 2 minggu, 2 minggu selesai, umurnya selesai, dia 30 kalinya. Kalau yang ratunya ya. Makanya fungsinya ratu kan hanya bertelur. Nah, kalaulah makanannya sama dengan pekerja kan ya nggak bagus. Akhirnya telurnya juga nggak banyak, umurnya pendek. Nah, makanya di sini kalau kita mengkonsumsi propolis, efeknya yang kita terima di tubuh kita ya otomatis luar biasa, karena dia langsung berhubungan dengan sistem hormonal tubuh kita dan enzim-enzim di tubuh kita, sehingga kita nanti kalau mengkonsumsi ya akan rasa lebih cepat fresh. Dan untuk propolis sendiri itu karena produksinya juga nggak banyak, dari si madu dalam satu koloni itu ya, dari kotak itu nggak banyak, otomatis harganya kalau lah disendirikan jangan ditanya, luar biasa mahal. Yang 10 cc aja yang khusus propolisnya aja udah puluhan bahkan ratusan itu Mbak. Wah, mahal sekali ya. Karena memang khasiat manfaatnya memang luar biasa. Iya. Nah, makanya di sini dengan ditambahkannya dari Mahameru Pro dengan propolis, otomatis harapan kita para formulator itu khasiatnya lebih baik lagi gitu loh. Makanya di sini nih kalau masih ragu ya janganlah. Kenapa? Madu itu sendiri di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 69 itu disebutkan bahwa dari perut lebah itu keluar minuman yang menyehatkan. Nah, dari perut lebah itu keluar apa? Madu. Nah, madunya di sini menyehatkan. Pasti itu janji Allah. Kalau kita meragukan madunya palsu, ya itu kan manusianya. Walaupun di sini kan tidak disebutkan oleh Allah makanannya gula, enggak ya. Pokoknya keluar dari perut lebah itu pasti madu yang menyehatkan. Makanya kalau sekarang kan tanaman kan yang berbunga ya, dan bernektar istilahnya itu enggak terlalu banyak dibudidayakan. Ya akhirnya untuk permintaan yang sangat tinggi, para peternak ya nggak kehabisan akal, ya dikasih makan lah. Makanya istilahnya sekarang peternak lebah madu. Kalau dulu kan madunya nyarinya di hutan-hutan. Nah, kalau di ternak otomatis kewajibannya yang memelihara kan memberi makan. Nah, makanya dikasih makannya itu madu. Dikasih makannya itu gula. Nah, kalau zaman saya dulu ya di tahun 80-90 saya sempat ngobrol, waktu itu saya masih SMP sama peternak madu. Yang saya tanya bukan yang punya, ya pekerjanya, Mas ini kalau nggak musim bunga kan kasihan si lebahnya, makannya gimana? Saya bilang begitu waktu itu. Ya dikasih makan aku ngaturi Pak D. Si jini Mas, si jini Pak D, si jini sepuh, si jini si rodok enom. Nah, terus pangkane nopo. Nah, iki lho, iki tak gaekne iki jian. Saya lihat di beliaunya itu marut yang namanya nanas madu. Lah kuwi wis dikerubuti tawon sak pirang-pirang. Lho mboten dientup jenengan. Yo ora sing makani aku, mosok aku dientup gitu ya. Nah, di situ makanya di sini sebenarnya madu zaman dahulu tuh dikasih makannya dari nanas madu. Nanas madu. Nah, di nanasnya sendiri ada kandungan zat aktif bromelain.
Bromelain sendiri itu dikenal sebagai anti kanker, anti tumor. Bromelain yang ada di dalam nanas. Nanas, di tengahnya nanas, Mbak. Oh, di tengahnya nanas. Ya. Malah kalau makan dibuang itu. Iya. Itu apa harusnya? Dimakan. Iya. Rada atas-atas gak ada rasanya. Leres. Tapi disitulah bromelain berada. Oh, nah, gitu. makanya diparut semua dikasihkan. Cuman sayangnya dia tuh nggak nyampe 6 jam itu terjadi fermentasi. Oh gitu. Asam tawonnya sudah nggak mau lagi. Oh gitu ya. Iya. Makanya di sini ini kalau merasakan getarnya kayak nanas, ya kemungkinan peternaknya itu masih makan nanas. Tapi kalau ndak ada rasa getar di madu, ya kemungkinan ya peternaknya hanya ngasih makan gula. Tapi di sini yang janji Allah kan tidak perkara makanannya aja nih ceritanya. Yang keluar dari perut lebah. Kalau di dalam Al-Qur'an kan sebutannya keluar dari perut lebah. Otomatis di sini madunya ya itu yang walaupun dia makannya apa keluar dari perut lebah ya berarti madu yang menyehatkan. Yakini itu. Walaupun dikasih makan gula ya tidak masalah. Tapi kan sudah diproses di perut lebah tadi. Makanya di sini Mahameru Pro Madu Pahit ya karena ada propolisnya. Itu menjadikan menyeimbangkan. Kalau memang bagi yang kencing manis takut loh, ini kan kasih gula loh, kan sudah diproses sama sama lebahnya ya. Makanya ini nggak usah ragu-ragu. Nah kalau lah gula tebu yang sudah diproses ya jangan harap nanti cek gula darah pasti tinggi sekali. Gitu makanya ya. Gitu. Tapi kalau tebunya peres langsung itu jangka waktu untuk menaikkan gula darah itu lebih lama. Dulu herbal belum membooming seperti sekarang. Saya tahun awal-awal 2000 saya nantangi orang-orang kencing manis. Nah, beliaunya ya waktu itu saya kerjanya di Jakarta, yang punya cek alat gula darah itu kan dulu kan mahal, Mbak. Terbatas ya? Iya. Ya, orang kaya yang saya tantang. Nggak percaya, silakan konsumsi persan tebu 1 gelas, habis itu setengah jam cek gula darah. Tinggi apa enggak? Bandingkan dengan gula biasa 3 sendok dalam 1 gelas minum cek. Beliau, ya saya kan kalau mau cek ya nanti ke laboratorium ke tempat saya bekerja, saya bilang itu. Tapi kan keluar uang, Bapak kan sudah punya alatnya sendiri. Terus kemudian dia coba. Nah, sebegitu dia coba, nyatanya gula darah yang pakai tebu itu nunggunya itu lebih lama, Mbak. Oh, proses untuk menaikkan gula di dalam darah. Iya, lebih lama dan naiknya tidak seperti gula yang langsung. Drastis itu ya. Nah, waktu itu, wah iya Mas, tapi gimana ya gula waktu itu ya saya suka mangkir juga ya. Apa ya dalam arti pulang kerja kalau siang itu mampir ke tukang tebu peres. Saya tanya-tanya, nggak ngerti ya ini wong Kediri tuh tiba. Iyalah wong Kidulan ya. Daerah Ngadiluwe. Terus ini apa punya teman-teman yang lain? Iya, yang di sana itu orang-orang Kediri sedoyo. Nah nyatane wong Kediri iki ya janjane ngejak sehat loh janjane. Masih neng paran. Nah, di sini makanya saya juga mengajak sedulur sedoyo, siapapun yang mendengarkan ini ya. Ini sudah saya beberapa kali saya cek ya dalam artian saya uji cobakan lah ya, ke orang-orang dulu. Tahun awal-awal 2000 saya ngomong herbal tuh nggak ada yang dengerin. Karena boomingnya herbal kan ya sekitar itu. Ya 10 tahun terakhir inilah. Awal 2000 ya. Iya. Yang awal 2000. Booming banget itu kan 10 tahun terakhir ini. Kalau dulu awal 2000 tuh 2001 2002 itu saya lah masih waduh nggak percaya. Apalagi ilmu pijat, itu lebih lagi dulu gitu, itu ya. Makanya saya menekuni dunia tradisional itu bukan baru, cuman saya enggak buka plang baik. Dimanapun saya enggak buka plang, karena pesan guru saya enggak boleh dinominalkan. Makanya di sini saya hanya berbagi aja, berbagi pengalaman sehingga harapannya saya dapat jenengan sedoyo menjaga kesehatan itu tidak harus mahal gitu loh maksud saya. Kalau ke rumah sakit jangan ditanya.
Kan ada herbal yang banyak sekali dan harganya tentu murah ya. Kemudian dicarinya juga kayaknya gampang ya. Gampang sekali ya. Kula mboten nantang, mboten sok pinter mboten. Monggo menawi sederek pengen tanglet masalah herbal ataupun Mahasi Pro. Monggo silakan. Kalau lah tadi kita berbicara kencing manis sekilas. Nah, kencing manis sama diabetes sama nggak? Sebenarnya sama. Mbak. Ya. Diabetes itu kan bahasa medisnya. Diabetes sama mellitus. Itu kalau di Indonesia kan ya kencing manis itu sebenarnya bukan kencing ya bahasanya. Sesuatu yang memancar, air yang memancar. Diabetes dengan gula darah. Kalau gula darah itu kan dengan diabetes beda sebenarnya. Kalau gula darah setiap orang pasti punya gula darah. Tapi tidak tinggi. Nah, di bawah 140 itu. Kalau di atas itu jadinya kencing manis dan orang menyebutnya DM. Iya, jangan salah. Waktu saya kerja di Jakarta itu orang Jakarta itu ya nggak ngerti kok sama kok. Iya. Loh, Pak, saya tanya, Bapak punya sakit diabetes? Enggak, saya enggak punya sakit diabetes. Saya cuma kencing manis. Terus saya jelaskan sedikit-sedikit lah. Oh, sama toh istilahnya. Yaitu istilah dari medis itu diabetes. Tapi kalau orang Jawa bilang kencing manis. Tapi kalau diabetes dan apa tadi yang saya bilang tadi Pak? Diabetes dan gula darah itu beda. Kalau setiap orang punya gula darah tapi belum berarti tinggi. Kalau tinggi yang namanya diabetes. Tadi. Ngaten-ngaten iki kan jane gampil. Nah, solusinya untuk membakar gula yang di dalam darah itu saya baru dapat ya postingan itu dari dokter olahraga. Beliau itu menyampaikan bahwa push up soleus. Nah, soleus itu sebenarnya otot betis. Nah, di situ beliau menyampaikan bahwa dengan push up soleus nanti gula di dalam darah kita akan terbakar dengan cepat. Nah, akhirnya gula di dalam darah itu terutama di kaki kan yang menyebabkan kita rasa baal, berat, panas, kesemutan. Itu kan gulanya tidak terbakar toh, akhirnya mengendap di kaki, makanya kaki itu kebas rasanya. Turun ya? Iya, numpuk di bawah ya. Untuk membakarnya itu adalah dengan cara push up soleus, istilah orang kedokteran Amerika ya. Nah, itu sebenarnya apa sih? Basa Jawa ini mau jinjit nih. Oh, jinjit. Saya pikir push up. Baru saya mau tanya gerakannya seperti apa. Saya pikir itu push up. Bukan, push upnya khusus untuk otot soleus. Jinjit nek wong Jawa ngarani. Jinjit ini selama berapa menit? Minimal itu 3 menit. Semakin lama semakin baik. Ya, itu nanti akan membakar gula di dalam darah yang menyebabkan jenengan sedaya gulane tinggi. Niku rasanya kaki di berat. Kesemutan terus kadang terasa panas sampai ke paha. Nah itu coba nanti ya silahkan dilakukan ya dengan posisi duduk jinjit ngenten mawon, ndak usah jinjit berdiri, ndak usah sambil duduk jinjit. Nah terus kalau mau lebih hebat lagi efeknya nungkak, jadi tapak kakinya yang diangkat sebagai tumpuannya adalah tumit. Aku lek ngarani nungkak wi. Nah, jinjit kali nungkak. Nah, ini coba jenengan rasakan. Ini nanti akan lebih terasa lagi. Dan itu otot-otot yang di samping tulang kering, ya, sandinge garis wi luwih krasa. Nah, itu nanti akan menguatkan sistem pergelangan kaki ben gak gampang keplecuk utawa keseleo. Kepleset niku nanti gak gampang keseleo nanti. Nah, itu dan juga menguatkan otot-otot lutut itu juga sebenarnya. Jinjit nungkak aku lek ngarani. Nah, itu nyatanya penelitian-penelitian itu baru dilepas itu ya baru-baru ini akhirnya kan mbah-mbah biyen nih wis luar biasa. Nah, untuk mengurangi kadar gula di dalam darah biar si pankreas tidak bekerja keras menghasilkan insulin. Sebenarnya mbah-mbah itu sudah tahu. Kalau kita bikin coba jenengan emuti Mbak Esti. Mbah-mbah biyen peleke gawe sirup, kuwi kan mesti dicemplungi kayu manis. Kayu manis, betul. Saiki lah tadi saya beli loh kayu manis. Nggih. Nah, kayu manis itu rupanya sudah diketahui orang-orang dahulu. Makanya orang-orang dulu coba makanan-makanan
kue-kue ya, kue-kue cake dari cake kan bahasa Inggrisnya dari kue ya. Nah itu saking Eropa, Eropa Amerika rasanya kan enek kayu manis. Kenapa? Karbohidrat itu diolah di tubuh itu menjadi gula di dalam darah. Supaya kinerja si pankreas tidak kecapean menghasilkan insulin yang mengubah karbohidrat menjadi gula, dari gula menjadi energi, itu biar nggak kecapean butuh teman. Nah, yang menemani untuk mengubah itulah si kayu manis. Kayu manis itu. Nah, makanya cinnamomum. Namanya cinnamomum. Nah, itulah yang kita harapkan supaya nanti si pankreas tidak kelelahan gitu ya. Mengolah. Makanya mbah-mbah mbiyen kok ya wis ngerti kayu manis kuwi membantu kinerja si pankreas tidak kelelahan menghasilkan insulin. Gitu. Baik, nanti saya juga mau tanyakan kalau untuk, tapi dijawabnya nanti aja. Ini untuk Mahameru Pro Madu Pahit ya. Misalnya 1 sendok begitu ditaruh ke setengah gelas air. Kita kasih cemplungkan kayu manis juga mungkin bisa ya? Boleh. Baik, masih di Bicara Sehat bersama Mahameru Pro Madu Pahit ya. Dan seperti pertanyaan saya yang tadi, boleh nggak itu Mahameru Pro Madu Pahit dikasih air hangat terus dikasih kayu manis. Iya, itu airnya harus panas atau hangat saja ya? Sebenarnya kayu manis itu hitung-hitungannya itu kalau di ilmu farmasi itu ada miligram nanti jatuhnya, hanya sedikit. Dikit aja ya? Dikit aja. Jadi nanti kalau beli yang bubuan itu hanya sekedar ada rasa bau kayu manisnya atau rasa kayu manisnya itu sudah cukup. Jadi hanya seujung sendok sangat sedikit. Kalau yang batangan, saya tadi bilang kalau batangan untuk direndamkan itu jadinya. Iya, direndam. Itu nggak apa-apa. Nah kalau nanti bikin taruhlah bikin teh, nanti kalau pakai gulanya stevia itu kan airnya kan bisa mendidih nih Mbak. Nah batangnya itu sebagai pengaduknya. Diaduk. Gantinya sendok. Iya. Bisa Jadi nanti kan dia kerendam. Kerendamnya kulit kayu manis itu kan nanti karena kena panas dia akan terurai dan membuat bisa diserap oleh tubuh berdasarkan air yang terendam dari kayu manis. Itu yang paling sederhana dan ngirit aslinya. Jadi ini sendok ini ngudek kan. Akhirnya kan utuh terus kayu manisnya. Sampai masih dia kan terurainya sedikit karena efek dari panas, tapi tubuh kita sudah bisa menerimanya. Kalau yang dipentingkan kan tubuh bisa menerima apa yang kita berikan. Nah, terus jangan lupa menjelang tidur disambati ragani ya. Si mbahku rumiyin ngelekne ngono. Kowe lek arep turu aja langsung turu mapan turu gledak terus langsung gor ngono kowe aja. Ndonga dhisik le karo sambaten ragamu. Maksudnya sambaten ragamu itu ngeten lho. Bahwa tubuh kita itu kita mintain maaf. Kita mintain maaf. Karena kita seharian kan mungkin memakai dia. Memerintahkan dia bercapek-capek, mungkin berpanas-panas. Itu dimintain maaf. Ragaku, aku njaluk sepuro. Nah, terus kemudian sepurane sak teman-temane sepuramu, aku wis nyiksa kowe. Terus kemarin matur nuwun sak suwene iki kowe wis melu aku, karepku nyangen ndi mbok turuti, ya kan? Kita pergi kemana-mana nggak males, itu kan berarti tubuh kita kan mau berarti dengan senang hati. Kalau males ya berarti tubuh kan lagi nggak ikhlas. Awake dhewe pengen rono ora gelem olahraga ini kan males, ini pertanda bahwa tubuhnya itu sebenarnya nggak mau, tapi kita paksa, akhirnya kita jalan juga. Nah itu kan berarti kan kita memaksa tubuh. Nah kita minta maaf itu. Terus kemudian makanan-makanan yang seharusnya nggak kita makan. Nah itu kan jadi memaksa tubuh untuk mencerna. Nah berarti kan dia kerja keras. Nah dari situ makanya kita minta maaf, berterima kasih karena dia mau mengikuti kemanapun kita pergi. Terus kemudian kita ucapkan ya setelah matur nuwun ya
I love you. Nah, ke tubuh kita sendiri. Nah, sebelum orang lain mencintai kita kan kita sendirilah. Harus mencintai tubuh sendiri. Iya. Betul. Bukti kita mencintai tubuh kita sendiri mengatur pola makan kita, pola istirahat kita. Itu bentuk mencintai. Jadi mengikuti apa yang dicintai. Mosok karo pacare ora gelem panggah dipaksa. Lah kan itu bukan mencintai, itu pemaksaan. Nah, tubuh pun juga gitu. Tubuh kalau mau kita cintai kan dia minta sesuatu. Nah, sesuatunya yang kadang-kadang kita enek. Nah, itu pertanda bahwa tubuh kita tuh sebenarnya nggak mau makanan itu. Atau mungkin kalaulah prosesnya kita paksa, kita telan, akhirnya kita menjadi tanda kutip yang namanya alergi. Itu pada dasarnya tubuh tidak mau itu. Nah, kita paksa lagi. Nah, itu kan berarti kan ya gak cinta atau jan-jani. Cinta gue nuruti apa sing dicintai. Nah, ini namanya pemaksaan ya. Pemaksaan. Nah, makanya kita minta maaf. Nah, setelah itu kita berdoa, silakan tidur. Nah, itu nanti akan lebih fresh besoknya. Terus kemudian kita ajak, hei ragaku, sesuk tangio kanthi sehat, segar bugar enteng. Terus mangap bekti marang Gusti Allah. Mbah kula riyen nek ngajari ngoten niku. Tapi lek dipikir-pikir ya nek bener sih. Dan benernya bukan hanya satu atau dua, semuanya benar. Bahwa tubuh kita itu memang perlu kita sayangi. Nah, kalau kita nggak menyayangi siapa lagi? Betul. Kalau tubuh kita sehat, kita sendiri yang merasakan enak. Mau ngapain aja enak. Nah, kalau sakit ya mau ngapain sih tubuh kita nggak akan enak. Kan gitu. Yang benar ya harus bisa baca tubuh sendiri itu tadi. Makanya di sini Mahameru Pro itu luar biasa. Karena dia itu membantu sistem tubuh. Nah, cuman segini ya. Kalaulah ini perlu ada jeda untuk meminumnya. Nah, kalau bagi sedulur yang sudah gula darahnya normal, terus pola makannya sudah oke, dipertahankan, istirahatkan 2-3 hari. Jangan terus-terusan. Kenapa? Segala sesuatu yang terus-terusan dia nanti jenuh juga. Nah, tubuh kita nanti bisa jenuh juga terhadap Mahameru Pro. Kalau jenuh nanti dosisnya naik, istilahnya gitu. Nah, makanya nanti kalau sudah mengkonsumsi dalam tempo 3 bulan, itu istirahatkan 2 mingguan lah. Nah, kalaulah ingin melanjutkan nanti dilanjutkan lagi. Karena kalau tidak dikasih jeda dia nanti akan jenuh. Wong kita aja juga sering jenuh. Tubuh kita juga akan jenuh nantinya. Untuk menghindari kejenuhan itu istirahatkan. Nah, ini yang sangat jarang disampaikan. Bukannya saya aku ki dodolan Mahameru Pro tapi kok kongkon nglereni gak kebaten. Nah, enggak begitu. Ini untuk kebaikan kita semua juga. Dan ini sangat jarang disampaikan bahwa segala sesuatu yang berterus-terusan itu nanti membawa tubuh kita juga jenuh, terus akhirnya mengabaikan itu, akhirnya dosisnya minta naik. Nah, kalau udah minta naik ini yang repot. Jenengan dewi kita sedulur-sedulur biasanya sak sendok malah 2 sendok padahal akhirnya kan cepet habis, cepet beli lagi lah. Kalau sing dodolan ki ya seneng. Wong dodolan ini pinginnya ndantek sing didol. Teman kan saya nggak begitu. Saya sangat eman kepada sedulur semua, makanya saya sampaikan maksimal 3 bulan itu, terus habis itu istirahatkan dulu 2 minggu, bangsa 2 minggu ya. Nanti silakan dilanjut lagi supaya apa, tubuhnya itu tetap respon positifnya terhadap Mahameru Pro, sehingga harapannya jenengan sehat, saya juga tidak jelomprongke, ngoten lho bahasane mbah-mbah niku. Nah, ngoten. Baik, iki. Dan kembali ke masalah diabetes itu tadi ya. Itu ada yang sampai 500 itu rasanya kayak apa ya? Nah. 150 rasanya kayak nggak delama loh saya. Nah, ini nggak delama kayak kayang. Makanya waktu itu ya, saya menemukan bapak-bapak. Dia ya, waktu itu saya masih aktif di rumah sakit lah. Nah, waktu itu saya di UGD. Jang, kaki bapak kayak ketusuk-tusuk. Iya. Itu udah berapa lama Pak? 3 hari. Oh ya, saya lihat memang ada bekas luka di tapak kakinya. Saya curiga, kok setiap jalan kayak ketusuk-tusuk. Saya lihat sendalnya.
sendalnya itu sendal khusus diabetes itu, sepatu khusus diabetes itu kan empuk dalamnya, Mbak. Ya. Nah, itu harganya luar biasa itu. Aha, Nah, habis itu saya lihat sendalnya, sepatunya itu ada pakunya, Mbak. Dan tidak terasa. Beliau hanya kayak ke senggol-senggol sedikit-sedikit. Ya sudah, gulanya 300, 400 begitu. Dan itu untungnya beliau kalau masyarakat awam kenalnya diabetes kering ya. Dia nggak ada borok. Nah, cuman ya bekas luka aja. Mengering tapi ya bekas luka kering gitulah. Korengan lah orang Jawa Baratan bilangnya korengan itu. Nah, itu di situ dan saya tunjukkan nih Pak, di dalam sepatu Bapak ini ya, nongol ya setengah senti. Kemudian saya jabut pakunya itu. Nyatanya pakunya ya lebih gede, paku reng kan gede. Ya besar sekali sampai. Ya, terus saya tanya, Bapak apa rumahnya lagi renovasi? Enggak, tetangga saya. Oh, Bapak lewat di ini. Mungkin itu ada paku keinjek sama sepatu Bapak terus menusuk. Coba Bapak ingat-ingat, itu lewat ke tetangga pas jalan-jalan itu hari apaan? Oh iya, baru ingat beliau. Nah, di sini makanya di sini karena gula darahnya terlalu tinggi, ketapak kaki itu kan kebas. Ya, kebas, betul. Oke, kebas. Akhirnya ketusuk aja dia bilangnya sengkring-sengkring ngonten tok. Wah itu, padahal nusuknya itu setengah senti loh. Dalam loh. Dalam itu. Dan beliau bilangnya kayak gitu toh. Wah luar biasa. Berarti di sini ini hati-hati para sedulur kalau kaki itu rasa kebas-kebas, kemudian tebal, mati rasa, panas, itu lebih hati-hatilah. Bukannya kita parno akhirnya, oh ini kencing manis. Semakin ketakutan. Iya, belum tentu. Cek dulu. Kadang-kadang ya memang masih normal, bisa jadi memang karena kena ya kayak tadi paku mungkin ya di sendalnya, atau kalau lah kena kencing manis sih biasanya memang kebas rasanya. Tapi ada juga mungkin ada salah urat di sekitar panggul, karena saraf-saraf di panggul itu kan untuk ke kaki. Nah mungkin itu bisa jadi, makanya kemungkinan masih banyak. Kalau lah kebas-kebas di kaki itu bisa jadi di situ karena pembuluh darah yang di pangkal paha kita itu kegencet sama otot yang salah tempat tadi. Oh, jadi kayak saraf kejepit? Ya, ada yang seperti itu? Bisa. Itu nanti rasanya panas kayak terbakar itu kalau saraf kejepit itu ke arah situ, dan nggak nyamannya juga ada. Iya. Nah, itu makanya di sini nih sebaiknya ya segera diperiksakan gula darahnya, terus penanda penanda kencing manisnya atau mungkin asam urat kolesterolnya juga dicek juga, sehingga kita nanti ndak kira-kira terus akhirnya ora bener. Nah, kira-kira wis ora bener. Langsung aja diminumin ini gitu. Jangan sebaiknya. Dicek dulu ya. Dicek dulu supaya kita nanti paham betul. Akhirnya obat-obatan yang kita konsumsi itu tepat guna. Nanti loh wis saulan ora cocok ya. Karena apa? Karena tidak ada pemeriksaannya tadi. Pas juga untuk obatnya ya. Nah, kadang-kadang ya saya sering sih menemukan yang datang ke rumah saya, loh aku sudah minum ini kok masih tetap aja toh Mas. Begitu saya periksa, itu kata siapa minum itu? Saya dikasih tahu temen. Nah, setelah saya cek, nah tubuh kita itu mempunyai suatu sistem yang unik. Ya isen-isenin dunya lek Mbah Balek ngarani. Enek panas, enek adem. Nah, tubuh kita itu jenisnya panas atau dingin. Nah, nanti herbalnya juga mengikuti. Kalau tubuh kita dingin, herbalnya harusnya panas. Nah, kalau tubuh kita panas, dikasih panas, ya nggak cocok. Nah, itu nanti akhirnya ibaratnya wong-wong yang ngarani ora cespleng. Nah, karena tidak sesuai dengan maunya tubuh. Nah, makanya di sini kita kalau pemeriksaannya Nun Sewu itu ilmu itu. Ilmu itu ada di dalam Al-Quran juga, bahwa Allah itu menciptakan cuma dua hal, baik buruk, atas bawah, kiri kanan, ya kan gitu kan. Nah di situ kan dari tubuh kita juga panas dingin. Kalau obat-obatannya atau herbalnya salah, ya nggak akan sembuh. Makanya di sini mari kita mawas diri sambil saling mengingatkan. Tidak semua orang sama. Oh aku cocok mbak kui ya. Orang lain belum tentu. Gitu loh. Makanya di sini saya mengajak jenengan semuanya ya harusnya
bertanya kepada yang memang ya kalau di hadis kan bertanyalah kepada ahlinya. Kalau belum ahli ditanyain ya kurang pas nanti akhirnya jatuhnya. Makanya di sini Mahameru Pro ini campurannya itu ya ada panasnya, ada dinginnya. Makanya bisa mencakup semua. Maka harapannya memang di situ. Bagi yang kondisi tubuhnya panas dia nanti akan segera dingin. Nah, yang terlalu dingin dia ada panasnya, kan begitu. Iya, tapi kalau saya minum itu di tubuh tuh terasa hangat. Kalau saya, kalau saya. Terus lain lagi sama Mas Putra. Mas Putra itu kalau mahnya lagi kambuh minumnya Mahameru Pro itu. Itu jadi katanya lebih adem. Ternyata itu ya. Nah, kalau emah itu kan sebenarnya bawaannya panas. Ke perut kan panas. Makanya dikasih itu kan jadi dingin karena memang kita formulasikan bisa masuk kanan kiri lah istilahnya. Gitu ya. Makanya kalau yang cocok ya tinggal nanti dia terlalu dingin atau terlalu panas. Nah, makanya kalau terlalu panas dosisnya agak naik. Supaya dinginnya ikut ke konsumsi ya dari situ. Nah, yang mendinginkan dari Mahameru Pro itu sebenarnya ya dari sambilotonya itu membuang panasnya, tapi dia mempertahankan lembabnya itu dikurangi juga. Jadi dinginnya juga dikurangi. Sambilotonya itu kalau brotowalinya sendiri dia lebih meningkatkan panasnya. Nah, juga si pasak buminya juga meningkatkan panas. Pasak bumi. Ya, Purwocengnya juga meningkatkan panas. Makanya di sini ada yang meningkatkan panas dan juga ada yang membuang panas. Alias bagi orang-orang yang terlalu panas tubuhnya akan dibuang panasnya dengan sambiloto, dengan brotowalinya itu membuang juga. Tapi yang memanaskan Purwocengnya itu agak lebih memanaskan dikit. Makanya di sini harapannya takarannya itu jadi pas sehingga mengkonsumsi harapannya lebih baik lagi. Nah, kalau itu masih kurang, makanya saya suka nambahi ini, nambahi itu gitu. Kalau beliaunya sudah mengkonsumsi itu kok nggak ada perubahan, nah, berarti beliaunya itu kemungkinan lebih terlalu dingin di tubuhnya. Jadi pasak buminya, Purwocengnya kurang kuat. Makanya perlu ditambahin jahe. Sesekali kan saya sampaikan itu, atau mungkin kalau kurang dingin kasih aja sama kalau keluhannya nanti mengarah ke ginjal kan kurang dingin itu. Nah, yang dinginnya itu kan pakai dari akar alang-alang, atau nanti rambut jagung. Nah, itu nanti untuk lebih ke arah ginjalnya mendinginkannya itu lebih enak. Makanya kalau pinggang atas itu panas itu hati-hati, itu ginjalnya itu sedang panas itu. Kalau itu kalau dengan minum aja kurang ya perlu yang lain. Nah, nanti dengan Mahameru Pro udah oke, berarti tidak terlalu panas itu. Sudah segera teratasi dengan Mahameru Pro. Tapi kalau lah kurang, tambahi dengan akar alang-alang atau nanti makan atau buah-buahan yang banyak mengandung air kayak semangka itu kan banyak mengandung air. Tapi usahakan putihnya ikut dimakan sedikit. Nggak usah banyak-banyak. Itu nanti akan membantu mendinginkan ginjal itu lebih cepat dan membersihkan ginjal lebih cepat. Nah, kalau Mahameru Pro-nya itu menguatkannya, jadinya gitu. Jadi lebih enak harapannya. Gitu. Ini berbicara tentang saraf yang cedera. Apa mungkin ya Pak, tubuh kita itu punya kemampuan untuk mengembalikan sendiri saraf yang cedera itu seperti sedia kala? Bisa. Tapi lama. Jadi tanpa dibantu dengan pijatan atau apa itu bisa tapi lama. Ya. Kalau mau nutrisinya untuk saraf itu sebenarnya kalau dikenalkan dokter itu neurotropik. Neurotropik itu sebenarnya vitamin B kompleks. Nah, itu adanya di bekatul. Nah, sederhana toh. Iya. Terus bekatul yang buat ayam itu. Iya, untuk ayam. Nah, itu. Terus nanti kalau lah mau lebih baik lagi, sekarang dijual mahal itu. Itu ya. Itu juga makanan untuk diet itu. Tapi bekatul itu kandungan vitamin B kompleksnya tinggi, Mbak.
Nah, itu kan neurotropik istilahnya. Nah, neuro itu kan saraf, tropik itu saraf-saraf tepi. Kalau lah kejepit, nah itu menguatkan saraf-sarafnya dulu. Nah, makanya tapi lama. Lebih baik lagi di terapi. Dulu pernah saya cerita tentang kaki yang cedera. Kalau dibawa ke tukang urut itu cuma disuak-suak, nggak pernah sembuh. Nah, gimana ini? Ya, suwuk bukan disuwuk tapi dibenarkan posisinya. Jadi bukan disuwuk lagi. Disuwuk itu hanya untuk psikisnya ya. Psikisnya ya. Jadi di sini posisinya bergeser ya. Mbah-mbah biar ngarani owah ya dibalik. Harus dibalik nih. Saya sering pernah dengar, owah iki. Karena badannya panas waktu itu. Owah itu kalau mbah-mbah bilangnya owah ini harus dibalik nih. Jadi di sini ya kita tidak terpaku pada satu metode pengobatan atau terapinya, Mas. Sebaiknya kita ya mawas diri lah, tahu kalau ini beberapa kali, 2 kali kok enggak beres, berarti belum balik. Kalau lah urusan saraf ataupun urat. Jadi di sini harus nyari yang lebih jagoan lagi. Gitu ya. Nah, gitu. Ini kejadiannya juga sudah 3 tahun yang lalu. Terkadang tuh cuma terasanya tuh sengkring gitu katanya. Ya, itu berarti belum sempurna kembali tempatnya ya. Oh gitu. Jadi itu jadi tetap harus bisa ya, jawabannya bisa ya. Bisa untuk recovery sendiri. Mengembalikan sendiri seperti sedia kala, tapi lama. Jadi perlu dibantu dengan terapi pijatan, gitu, iya ini sangat dimengerti Pak Akrom. Baik, saya harus segera pamit, pas sekali ini jamnya sampai di jam 2. Matur nuwun sangat Pak Akrom untuk informasinya. Semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi sama Mbak Win di hari Senin. Baik, terima kasih Pak Akrom, selamat siang. Baik, kita juga segera pamit dari ruang dengar panjenengan semuanya. Jangan kemana-mana, saya bakal balik lagi di sini jam 2 sampai di jam 3 sore.